Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Wilantara dengan NIM 2030205116. Pada kesempatan kali ini, di tugas Pancasila, saya akan menjelaskan sedikit tentang keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat, sebagaimana kita masih bisa hidup sampai saat ini. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman terang benderang hingga zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan langsung menjelaskan sedikit materi tentang kebudayaan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, budaya, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia yang lebih baik lagi. Keberagaman etnik dan budaya Indonesia. Mengutip dari KBBI, etnik atau etnis bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Atau karena keturunan, adat, agama, dan sebagainya. Ataupun kita mengutip dari Kemendikbud RI, etnis atau etnik disebut juga dengan suku bangsa. Menurut Diningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi sebuah identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial, sebab mempunyai ciri-ciri yang mendasar dan umum, berkaitan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaan. Ciri-ciri suku bangsa adalah memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa dengan yang lain adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah bangsa yang terbentuk oleh suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Menurut data BPS, pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keberagaman kehidupan sosial di Indonesia. Keberagaman kehidupan sosial di Indonesia menyangkut budaya masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Masyarakat di pegunungan lebih banyak menggantungkan kehidupan dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Masyarakat pantai pun mata pencahariannya sebagai nelayan dan berkembang kehidupan sosial masyarakat sebagai nelayan. Keragaman Indonesia juga tampak dari seni.
sebagai hasil kebudayaan daerah. Setiap daerah memiliki hasil karya seni yang berbeda dan menjadi ciri khas daerah masing-masing. Hampir semua daerah atau suku bangsa di Indonesia memiliki tarian dan nyanyian yang berbeda. Karena keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Adapun jenis-jenis keberagaman Indonesia di Indonesia yaitu keberagaman wilayah dan lingkungan, keberagaman suku, bangsa dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman golongan, keberagaman jenis kelamin dan gender. Keberagaman wilayah dan lingkungan. Wilayah NKRI membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk kepulauan. Di antara ribuan pulau tersebut membentang Indonesia, maka dari itu Indonesia juga disebut negara bahari. Secara administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki ciri-ciri tersendiri berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan termasuk flora dan fauna kita. Kondisi letak daerah dan geografis secara tidak langsung juga membentuk keberagaman negara atau penduduk yang mendiaminya dengan berbagai aspek kehidupannya. Keberagaman wilayah lingkungan Indonesia memiliki keindahan yang luar biasa, sehingga banyak lokasi di Indonesia yang menjadi objek wisata. Setiap wilayah mempunyai keunggulan masing-masing seperti keindahan pesisir, pantai, terumbu karang, biota laut, persawahan, hutan, perkebunan, pegunungan, padang rumput, perkotaan, hingga daerah industri. Keberagaman suku bangsa dan budaya. Keberagaman suku bangsa atau kelompok etnis adalah kesatuan mirip manusia yang mempunyai sistem interaksi. Sistem norma yang mengatur interaksi tersebut adalah komunitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua bangsa atau anggota masyarakat, serta memiliki sistem kepemimpinan tersendiri. Menurut ciri-cirinya, suku bangsa yang membedakan suku bangsa atau dengan yang lain yakni bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Identitas ciri khas suku bangsa memiliki etnik dilihat dari beberapa aspek, yaitu tipe fisik seperti bentuk fisik, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Bahasa seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Adat istiadat seperti pakaian, rumah, upacara perkawinan, dan sebagainya. Kesenian seperti tari, alat musik, seni rupa, dan sebagainya. Sistem kekerabatan seperti patrilinear atau matrilineal. Batas fisik lingkungan misalnya lingkungan Baduy dalam dan Baduy luar. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, di Indonesia terdapat sekitar 1128 suku bangsa yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri sehingga membuat Indonesia memiliki peradaban kemudian membentuk keberagaman Indonesia. Sedangkan suku budaya adalah hasil karya manusia, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi berbagai faktor, antara lain lingkungan alam atau penduduk daerah pantai menghasilkan kebudayaan berbeda dengan penduduk di daerah pegunungan. Kontrak dengan budaya lain, baik langsung, migrasi ataupun tidak langsung. Keyakinan kepercayaan yang dimiliki. Keberagaman agama. Keberagaman agama adalah sistem keyakinan pada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah 1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, 6. Konghucu.
Agama-agama tersebut disebarkan oleh bangsa lain dan pedagang yang datang ke wilayah Indonesia. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan ibadah antara satu agama dengan yang lain berbeda. Menurut agama merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 berbunyi, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, dan memilih kewarganegaraan, memilih meninggalkannya, serta berhak kembali." Maka dari itu, perlu dikembangkan toleransi umat beragama yang meliputi toleransi antar umat beragama yang berbeda, atau toleransi eksternal, toleransi antar umat beragama sama, atau toleransi integral, toleransi umat beragama dengan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri untuk dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan fisik, warna kulit, warna dan bentuk badan, bentuk warna mata, serta ciri fisik yang lainnya. Secara umum, ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu Negroid yang berkulit hitam dan berambut keriting, Mongoloid berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit, Caucasoid berkulit putih, mata biru dan rambut pirang, Australoid yang berkulit hitam atau sawo matang, serta Khoisan atau Afrika. Keberagaman ras penduduk di Indonesia setidaknya dapat dikelompokkan menjadi ras nelayan atau Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi, ras Melasoid di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Ras Caucasoid yaitu orang India Timur, Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kondisi masyarakat yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Maka, setiap warga negara Indonesia diminta menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, persahabatan, sehingga terwujudnya perdamaian. Kondisi ini sesuai sila Pancasila yang berbunyi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya manusia Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Yang terakhir, ada yang namanya keberagaman golongan. Golongan adalah sebagai kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Beberapa faktor yang digunakan untuk menggolongkan keberagaman adalah sebagai berikut. Secara administrasi, kependudukan digunakan pembagian 3 golongan, yaitu golongan suku bangsa asli yang berasal dari daerah Indonesia, golongan keturunan asing yang berasal dari daerah luar Indonesia, dan golongan masyarakat terasing. Golongan terasing adalah kelompok asli dari daerah Indonesia namun dengan budaya yang sederhana dan biasanya masih tinggal di daerah terisolasi. Secara usia, 2. Secara usia penduduk dikenal dengan usia anak-anak, usia produktif, dan usia tua atau tidak produktif. 3. Secara ekonomi, ada golongan ekonomi lemah atau miskin, ekonomi menengah, dan ekonomi kuat atau kaya. Ada juga yang menggunakan istilah prasejahtera, sejahtera 1 dan sejahtera 2. Secara pendidikan, ada kelompok penduduk berpendidikan PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, atau SMA
SMK, MA, sederajat, dan perguruan tinggi. Secara politik ada golongan berdasarkan partai atau afiliasi politik. 6. Berdasarkan mata pencarian atau profesi. Ada golongan nelayan, petani, pedagang, wira swasta, PNS, TNI, Polri, politisi, guru, dokter, dan sebagainya. Selain keberagaman di atas, ada juga penggolongan sosial yang berkembang di masyarakat. Salah satunya tercermin dalam berbagai organisasi sosial. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ila mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.